Benar apa enggak? Ya, jadi benar, memang tanggal 28 ini kita sudah menerima rilis pemberitahuan panggilan untuk sidang. Ya, tanggal 28 Mei, berarti lusa, terkait dengan gugatannya klien kami, ya, Kenan Nasution dan Budi Pekerti yang menjadi pencipta lagu Nuansa Bening. Ya, ini kasus yang panjang, sudah terjadi beberapa kali pertemuan dan negosiasi, tapi masih belum didapatkan persamaan, ya. Sehingga itu yang membuat untuk adanya kepastian hukum, klien kami mengajukan gugatan, dan gugatannya itu sudah diterima dan didaftarkan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, dan sidangnya betul sudah ada pengumumannya, pemberitahuannya di tanggal 28 Mei ini, ya. Nah, ini terkait penggunaan lagu Nuansa Bening dalam beberapa konser, ya, dalam beberapa konsernya Vidi yang tidak meminta izin terlebih dahulu kepada penciptanya, yaitu Kenan Nasution dan juga Budi Pekerti, ya. Jadi memang dalam beberapa kali pertemuan-pertemuan itu memang ada beberapa kali, ya, bahkan mungkin ratusan kali lagu itu digunakan dalam konser dan pertunjukan yang bersifat komersil, yang memang tidak ada izin dari penciptanya, ya. Hanya saja mungkin dalam gugatan kami hanya menampilkan lebih kurang 33 penggunaan 31 pertunjukan secara komersil, di mana dalam pertunjukan tersebut lagu Nuansa Bening itu dibawakan tapi tidak ada izin dari penciptanya, ya. Maka nanti sidangnya itu akan dilakukan pada tanggal 28 Mei ini. Oke. Bang, mungkin gugatnya hanya Vidi aja atau hanya Vidi saja yang digugat, karena memang yang menggunakan lagu itu kan hanya Vidi saja. Jadi ini sama seperti gugatan Ari Bias kepada Agnes Mo ketika menggunakan lagu Bilang Saja itu secara komersil tanpa izin. Jadi ini juga seperti itu, menggunakan lagu Nuansa Bening tanpa izin di dalam konser-konsernya yang bersifat komersil. Jadi sebelumnya udah ada mediasi belum? Atau Sudah pernah ada beberapa kali pertemuan, ada perjumpaan antara kami dengan kuasa hukumnya Vidi, hanya saja belum ada persamaan. Nah, persamaan apa ini? Kan begitu. Persamaan terhadap besarnya ganti rugi atau denda. Ya, kalau berkaitan dengan masalah telah terjadi pelanggaran itu, saya kira sudah sepakat dengan kuasa hukumnya juga sudah sepakat bahwa ada pelanggaran itu, karena kalau tidak ada mereka tidak sepakat bahwa udah ada pelanggaran itu, kan nggak mungkin juga mereka menawarkan ganti rugi, ya. Hanya saja ganti rugi yang ditawarkan itu masih belum bersesuaian dengan apa yang diharapkan oleh klien kami, mengingat pengeksploitasian lagu itu, penggunaan lagu itu secara komersil sudah dilakukan sejak tahun 2018 hingga 2008 sampai terakhir kemarin 2020 sekian. Jadi 16 tahun lebih kurang, kan artinya ini juga harus diperhitungkan dengan baik yang benar. Jadi artinya itu ini sebenarnya tinggal masalah persamaan aja. Kalau masalah persamaan mengenai masalah besarnya ganti rugi, tapi kalau persamaan tentang ada pelanggaran, ini memang kalau dari pembicaraan kami terdahulu dengan tim kuasa hukumnya Vidi udah sepakat ada pelanggaran, makanya ditawarkan ganti rugi, ya. Cuma yang mereka tawarkan itu belum bersesuaian. Oh, artinya di isi gugatannya ada nilai yang diminta gitu? Ada nilainya. Nanti mungkin pada waktu sidang, biar tim saya yang akan sidang di Jakarta Pusat akan menjelaskan isi detail daripada gugatan tersebut. Karena nggak mungkin dong kita sampaikan hari ini sebelum sidangnya dimulai. Ya. Oke, berarti mungkin kalau boleh tahu berapa sih Bang kisaran Nanti aja, dari nanti saja. gugatannya? Kan tergantung apa namanya itu, dendanya berapa, dan ada berapa pertunjukan yang dilakukan tanpa izin itu tadi. Jadi nanti detailnya mungkin bisa dilihat pada waktu sidang, tim saya akan memberikan informasi. Mungkin nanti pas sidang Vidinya akan hadir atau seperti apa Bang? Dihadirkan atau Dia Dihadirkan. dipanggil untuk hadir dalam persidangan. Tapi kan artinya itu bisa diwakili oleh tim kuasa hukumnya, bisa juga dia hadir sendiri. Oh, penciptanya ada dua ya Bang berarti? Pencipta lagu Nuansa Bening itu ada dua, satu Kenan Nasution, dan sekaligus dia juga yang membawakan lagu itu tahun 78, dan satu lagi adalah Budi Pekerti, ya, yang menciptakan lagu tersebut. Jadi dua-duanya ini yang sekarang mengajukan gugatan kepada Vidi.
Bang, ini makin banyak yang speak up Bang, soal hak cipta ini. Nah, sebagai abang pandangannya gimana Bang? Ya nggak apa-apa, karena memang tujuan saya ketika memberikan advokasi, kemudian memberikan edukasi kepada teman-teman pencipta yang bercurhat ke saya tentang pelanggaran hak cipta itu, sampai ada beberapa upaya hukum yang kami lakukan. Sebenarnya banyak upaya hukum yang kami lakukan. Kami jangan sebut lah. Tapi banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh banyak pihak. Ketika kami somasi, ketika kami tegur, mereka lebih memilih untuk bernegosiasi dengan kami dan mengakui kesalahannya, sehingga semua masalah itu bisa diselesaikan tanpa harus sampai di persidangan. Nah, tapi ada juga orang yang seperti yang tadi saya katakan, menganggap ini masalah kecil dan masalah biasa, seperti Agnesmo, maka sampai kepada gugatan. Nah, dan akhirnya meledaklah masalah hak cipta ini, sehingga menjadi bahan pembicaraan, bahan podcast, bahan negosiasi. Wah, banyak sekali ini. Padahal dulu nggak ada yang melihat dan nggak ada yang melirik. Ya, hanya saya yang meliriknya kan gitu kan, secara hukum praktisi saya meliriknya. Nah, tapi sekarang ini menjadi suatu hal yang menjadi daya tarik bagi banyak orang untuk memperjuangkan hak cipta. Tapi paling tidak saya telah berhasil untuk membuat orang mau memahami undang-undang hak cipta, mau memahami hak daripada pencipta, dan tentu lebih dalam lagi mempelajari undang-undang hak cipta tahun nomor 28 tahun 2014. Jadi memang akan seperti itu. Jadi kalau misalnya kemudian tidak ada pertemuan antara para penyanyi dengan pencipta ini maka akan terus seperti ini. Nah, kemarin itu sudah ada sih niatan dari teman-teman komposer untuk mengundang teman-teman dari penyanyi. Tapi kan teman-teman penyanyi kan tidak mau nih ketemu, alergi. Padahal enggak ketemu, udah dicari satu kesepakatan bagaimana caranya supaya semuanya bisa berjalan dengan baik, karena nggak ada masalah, nggak ada jalan keluarnya kalau kita mau mencarinya bersama-sama. Tapi kalau kita merasa bahwa kita kebal hukum, kita merasa bahwa sebagai performer itu kita tidak bisa disentuh ketika membawakan ciptaan orang lain secara komersil, itu nggak boleh diapa-apain, kan begitu ya. Ini akan jadi seperti ini karena undang-undangnya tidak bilang demikian, gitu loh. Udah? Oke, terima kasih Bang.